fasih dan saya tinggal baca doa penutup selesai. Enggak ya? Baik, kita akan lihat tema kita. Saya rubah dari rajin membaca Alkitab dibuat supaya enak di telinga, mantap membaca Alkitab. Ya. Kalau belakangnya B, depannya bikin B, gitu kan ya. Rajin membaca Alkitab dibuat mantap baca Alkitab. Oke. Kita lihat begini. Jujur saja yang membuat ini adalah istri saya. Saya itu gaptek ya. Jadi istri saya yang membuat ini. Istri saya pintar banget saudara ya. Mungkin saudara bilang, bisa aja Bapak Pendeta mengagung-agungkan istri gitu. Enggak, memang istri saya pintar banget. Kalau saudara mau tanya, apa alasan saya mengatakan istri saya pintar? Alasan yang pertama, dia mau saya nikahi. Itu alasan pertama. Jadi hanya wanita bodoh lah yang menolak cinta saya. Yang kedua, sekarang ini orang ke gereja bawa Alkitab yang cetak lembaga Alkitab Indonesia jarang, ya nggak? Kebanyakan pakai handphone. Nah, istri saya pintarnya begini. Kadang-kala ketika lagi khotbah, saya sama istri kalau khotbah itu sangat terganggu apabila Anda bermain handphone. Tetapi, ya ini anak saya, ambil aja itu jatah Bapak. Ya, minum itu jatah Bapak bisa diambil. Oke. Jadi saya dan istri agak terganggu kalau saudara bermain handphone. Saya pernah khotbah di satu gereja, itu saya khotbah di sini. Singernya duduk dekat sini selalu bermain handphone setengah jam lebih. Saya potong 40 menit, terakhir saya nggak tahan, saya omelin juga itu. Akibatnya apa? Mungkin dia bertobat atau tidak, tapi yang jelas saya nggak diundang khotbah lagi. Itu akibatnya. Nah, tapi it's okay ya. Jadi istri saya pinternya supaya menghindari saya nggak tahu Anda buka Alkitab atau buka WhatsApp, caranya pinter. Semua ayat dimasukkan di sini. Nah, kalau ayat taruh di sini kan nggak ada alasan saudara buka handphone untuk lihat, ya nggak? Jadi udah ada di sini. Nah, oke. Baik, mantap membaca atau baca Alkitab. Kita baca ayat ini ya, 3-4. Firman-Mu itu berkah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lanjut, klik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nggak tahu setiap ini kok ada iklannya. Itu iklan. Alkitab itu adalah manual book atau buku panduan. Manual book. Buku panduan kehidupan orang percaya. Dulu ya, dulu sekali. Kalau sekarang beda. Kalau dulu mau beli barang apapun, sampai sekarang ada buku manualnya, buku panduan. Nah, kalau buku panduannya itu nggak ada, jadi bingung. Tapi kalau zaman sekarang udah canggih, Anda tinggal klik aja di Google. Ya, misalnya bagaimana kalau foto selfie tulisannya tidak terbalik, begitu kan? Kadang-kadang orang foto selfie, ya, misalnya ada tulisan di sini, Rudi, ya, Rudi, jadi tidur, gitu. Ada nggak ya foto selfie begitu? Nah, bisa dirubah. Walaupun selfie, tulisannya tetap Rudi hasilnya. Nah, bagaimana? Nggak ada buku manualnya. Gampang sekarang pakai Google. Nah, kalau zaman dulu saya masih ingat ya, sangat ingat. Jadi beli apa begitu, nggak ada buku manualnya. Sehingga salah-salah dan nggak bisa digunakan. Dalam hidup ini, kita itu dikasih buku manual, buku panduan. Misalnya, bagaimana mengatur keuangan.
Misalnya, bagaimana mencari jodoh, bagaimana mendidik anak, bagaimana berpuasa, ya, bagaimana hidup kudus, bagaimana menghadapi orang yang jahat kepada kita. Nah, itu ada buku manualnya, cara-caranya. Nah, kadangkala kita ngawur dalam hidup karena apa? Tidak mempelajari buku manualnya. Dan buku manual itu adalah Alkitab. Ya, lanjut klik. Oke. Baik. Nah, 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17. Kita akan baca sama-sama ya. Oke. Kita baca sama-sama 3, 4. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmah kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Peranan Alkitab dalam kehidupan orang percaya, yaitu yang pertama, mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Ibarat sebuah kompas. Tahu kompas ya? Bukan buku, bukan koran ya. Orang Batak suka baca. Dan saya punya teman, banyak orang Batak, kalau kemana-mana selalu bawa koran, karena dia suka baca atau bawa buku. Nah, kompas di sini artinya adalah untuk menunjukkan tempat, ke arah, tempat arah, bukan buku ya, atau koran itu. Ibarat kompas selalu menunjukkan arah yang benar. Kemana ini? Ibu saudara, kalau dalam pesawat namanya bisa navigasi. Kita nggak tahu. Saya ngobrol sama seorang pilot dan juga seorang nakoda kalau kapal. Kadang-kala kalau di lautan luas atau di atas, nah kita nggak tahu utara, barat, selatan mana itu. Itu ada navigasinya, ya. Makanya saya bilang, enaknya pagi atau malam, siang atau malam. Jadi pilot penerbangan sama aja, orang nggak ngerti apa-apa, ya. Nah, Alkitab itu seperti itu, ya. Tujuannya mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, arah yang benar. Dan ini hebatnya Alkitab. Kalau Anda tersesat di lautan, Anda minum air laut, membuat Anda tidak haus nggak? Halo? Malah tambah haus. Mau coba silakan. Ya, minum air laut bukan tambah seger, tambah haus. Nah, ini santai dikit ngomong-ngomong. Kenapa sih air laut rasanya apa? Asin. Kenapa asin? Nah, saya mau ngecek ini. Mengandung berapa bulan kandungannya? 9. Mengandung garam. Kalau orang tanya sama saya, mengapa air laut asin? Jawabannya adalah bukan mengandung garam. Ya kalau mengandung garam pasti asin. Mengapa air laut asin? Karena keringat ikan. Loh betul. Kalau saudara gak percaya pernyataan saya, kenapa air laut asin? Karena keringat ikan. Coba silakan Anda cek. Ambillah semua ikan di laut. Ambillah semua ikan di laut. Tunggu dalam waktu 2 jam, itu air laut menjadi tawar. Kalau nggak percaya, ambillah semua ikan di laut.
Bisa nggak? Ya udah percaya aja. Itu aja susah-susahnya lah. Oke. Hebatnya Alkitab, semakin direnungkan dengan tekun, semakin kebenaran menguasai kita dan semakin haus. Kami punya kelompok pembaca Alkitab di gereja kami, ya istilahnya DJ, ada grup WA, grup DJ. Itu ada baca Alkitab. Dulu ya, per perikop itu lalu kasih catatan beberapa orang, saya, istri dan saya, biasanya cuma satu ayat. Tapi setelah suka begitu, ayat ini bagus, ayat ini bagus, ayat ini. Jadi catatannya bukan hanya satu ayat, itu di dalam satu perikop. Ya, kok begitu sih? Coba aja. Ya, saya mendorong Anda untuk coba mencintai Alkitab. Karena Alkitab itu mengajar mendidik orang dalam kebenaran. Dan kita tidak mungkin disesatkan oleh ajaran palsu. Bapak Ibu sekalian, saudara ingin tahu uang itu asli atau enggak? Caranya gimana? Wah itu mah diterawang, dijilat gitu ya. Oh itu Oreo. Jangan gabung antara uang asli atau enggak dengan Oreo, jangan. Ya dicelup, dijilat, itu asli atau enggak uangnya itu enggak benar. Oke, cara yang paling bagus gimana? Ya bukan sekedar diterawang, mana? Belanjakan. Itu kurang ajar. Ya kalau yang terima itu tahu itu palsu atau enggak. Nah, kalau enggak kan kasihan itu orang. Saya ngobrol dengan seseorang, dia jawab begini. Supaya kita bisa tahu uang itu palsu atau tidak, atau spare part mobil, spare part motor palsu atau tidak, jangan pelajari yang palsu, tapi pelajari yang asli. Kalau saya dan saudara menguasai yang asli, seluk-beluknya, warnanya, ininya, semuanya, tiba-tiba ada yang berbeda, kita bisa tahu itu palsu. Bagaimana kita tahu ajaran palsu atau tidak? Pelajari yang asli. Pelajari firman Tuhan. Selama firman Tuhan bilang apa, itu asli. Lebih dari itu enggak. Contoh, dulu waktu musik orang berbahasa roh, dikit-dikit berbahasa roh, dikit-dikit berbahasa roh, sampai gila-gila. Ini betul terjadi ya. Tahun 82 kan kuliah saya, 84, 85, 86 terkenal ada khusus bahasa roh. Gila nggak? Khusus bahasa roh, ada dikit-dikit berbahasa roh. Saya punya teman naik bajai, gunakan bahasa roh. Bang kesana berapa ya? Sumber baja bingung. Ini bajainya belum di starter sudah bunyi. Gila itu. Ada orang bergetar-getar gitu. Lihat Alkitab. Itu roh dari Tuhan atau setan itu? Pekerjaan Roh Kudus itu tertib. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu tertib. Kok bisa ya? Lalu anggap anak dijambak-jambak begini, lebay. Ya, lihat Alkitab. Lihat Alkitab. Wah, saya kok mengalami ini ya. Saya mengalami gak benar. Lihat-lihat dulu. Jangan dikit-dikit kalau kita mengalami ketidakadilan, itu pikul yang harus kita, salib yang harus kita pikul. Bukan. Bisa jadi salahnya kita. Saya dengar saudara orang kesaksian anak remaja, pertamanya saya, hebat banget. Dia bilang begini, puji Tuhan,
Saya pernah mengalami, saya dipermalukan oleh guru, oleh petugas itu. Saya disuruh keluar oleh guru saya waktu itu karena ada berita dari disuruh oleh guru TU. Ketika saya sedang jalan menuju ke kantor itu, saya pinginnya pukul aja guru itu, tapi saya tahan. Ini salib yang harus saya pegang, yang harus saya pikul, dipermalukan banyak orang. Saya pikir hebat banget. Lalu dia cerita, saudara tahu kenapa saya dikeluarkan waktu lagi ujian di kelas? Karena saya belum bayar uang sekolah 5 bulan. Dan uangnya itu untuk main game. Jangan gitu. Jangan dikit-dikit terpana ya kalau lihat orang sesuatu, lihat-lihat. Saya banyak saudara, orang-orang yang kelihatannya malaikat tapi setan. Tapi ada yang kelihatannya setan tapi malaikat sebenarnya. Contoh ini contoh. Bapak pendeta, saya benci banget sama mantan pacar saya. Kenapa? Waktu kuliah saya ikut bantu biayanya. Saya antar jemput dia. Lalu masa dia nikahnya sama cowok lain? Marah, kesel saya. Saya bilang, kamu jangan marah, jangan kesel. Kalau pacarmu itu menikah dengan cowok lain. Marahlah kalau pacarmu menikah sama cewek lain. Ya kan, kalau menikah sama cowok lain kan bagus kan? Ya kalau sama cewek lain kan sama-sama cewek. Oh bisa aja Bapak pendeta, bukan begitu. Saya kesel banget, kenapa nikahnya sama orang lain? Lalu suatu saat Bapak pendeta, saya naik motor. Di perapatan jalan, saya temuin itu mantan pacar saya. Lalu saya muter balik Bapak pendeta. Lalu saya ludahi itu mantan pacar saya. Lalu saya bilang, puas? Kamu senang? Puas? Dia tundukkan kepala. Enggak Bapak pendeta, saya menyesal. Saya tanya sama saudara, ada orang berbuat jahat sama saudara, lalu dia menyesal, bagus gak? Bagus gak? Belum tentu. Belum tentunya. Saya tanya lagi, mengapa kamu menyesal meludahi mantan pacar kamu? Saya menyesal Bapak pendeta. Kenapa kaca helmnya nggak saya buka dulu? Kurang ajar kan? Jadi waktu meludah balik lagi. Dan itu Anda ketawa enak, saya cari lucunya susah kan? Lucu. Kadang-kadang gila itu orang. Jadi kayaknya bagus, tapi ada kayaknya nggak bagus tapi bagus. Ada ibu-ibu bawa anak kecil 2 tahun, setahun itu, umur setahun, digendong itu, diangkot. Angkot itu tempat duduknya berapa aja? Oh pernah ya, jadi saudara pernah 6 gitu kan? Minggir 6 gitu kan? Lalu ibu ini diangkot, diperhatikan oleh seorang mahasiswa fakultas hukum. Ketika anaknya itu sedang mau tidur, dicubit. Anaknya nangis. Waktu anaknya nangis, dipopokin suruh diam. Dilihatin lagi, mau tidur, dicubit lagi. Sampai 3-4 kali. Mahasiswa fakultas hukum itu marah. Bu, saya itu mahasiswa fakultas hukum. Ini menurut pelajaran yang saya dapatkan, ibu sudah masuk kategori KDRT. Apa itu? Krisdayanti? KDRT apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Ibu bisa kena pasal itu. Ibu sayang gak sih sama anak ini? Ini anak saya sayang. Kenapa? Mau tidur, dicubit. Lalu itu suruh diam. Mau tidur, cubit lagi. Ibu ini bilang begini, kelihatannya jahat kan? Ibu ini bilang, kamu tahu apa nak?
Kenapa saya lakukan itu? Kami baru dari dokter, hasil lab mengatakan anak saya itu kena gigitan nyamuk TZU bacanya apa? TZE apa bacanya? ZZ gitu ya. Dan menurut lab dan dokter, kalau orang kena itu harus segera dibawa ke rumah sakit dengan catatan jangan sampai tertidur. Kalau anak ini tertidur, maka akan tertidur untuk selamanya. Ada orang begitu. Ada orang kelihatannya jahat tapi baik. Ada yang kelihatannya baik tapi jahat. Nah, kita tahunya dari mana? Buku panduan. Buku panduan ini yang bisa tahu ini kebenaran mutlak. Jadi bisa tahu. Tadi pagi saya hari ini khotbah 3 kali. Tadi pagi saya khotbah tentang kasih setia Tuhan. Kadang-kala Tuhan mengasihi kita, tapi kita curigai. Ya, contohnya tentang Yesus sengaja tidak ke rumahnya Lazarus ketika Lazarus sakit. Kita bilang sengaja loh. Katanya mengasihi. Kok sakit gak datang? Sampai Lazarus mati dan dikubur 4 hari. Baru Yesus datang. Alkitab bilang Yohanes 11:35, lalu ia menangis. Yesus menangis. Coba kalau saudara jadi kakaknya Lazarus atau adiknya Lazarus, Marta dan Maria, saudara gontok kesel ini. Sakit gak datang, giliran mati datang, pakai nangis segala. Lalu dengan marah berkata, macam pula itu. Saudara-saudara, tapi ternyata ada maksudnya. Apa maksudnya? Itu nanti khotbah berikutnya. Ini aja dulu, biar Anda penasaran begitu. Ya, jadi mengajar mendidik orang dalam kebenaran. Lanjut yang kedua. Yang kedua di sana dikatakan peranannya yaitu memperbaiki menyatakan kesalahan. Jadi standar kebenaran yang benar itu apa? Contoh, kalau orang Indonesia ya, siapa yang mau jadi ketua? Enggak deh, saya. Tapi karena saya didesak oleh banyak orang, oke, saya mau. Tapi coba kalau di Indonesia bilang, saya siap jadi ketua, saya mampu, diomongin apa? Sombong. Tapi kalau di luar negerinya, saya siap, itu kepastian hebat. Nah, kebenarannya yang benar ini. Iya. Ada norma-norma, ini begini, itu begitu. Yang betul itu yang mana? Nah, ikuti standar kebenarannya itu Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu benar atau tidak kalau kita nggak baca Alkitab? Maaf ya, kadang-kadang kita itu dibodoh-bodohin oleh orang yang pintar. Sebenarnya bisa, tapi dianggap nggak bisa. Kita itu kan kadang-kadang begini. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Begitu dia, begitu. Pertama kali saya ke Israel sama istri, saudara-saudara, pergi ke satu tempat Qumran itu, cuma makan di restorannya. Sebelahnya restoran itu ada video disetelin tentang penemuan kitab-kitab. Lalu di belakangnya video, tempat video, bisa lihat tempatnya yang ditemukan. Itu kita nggak dibawa ke sana. Padahal sebelahnya. Saya tanya, perahnya alasannya, karena nonton video itu bayar untuk menghemat, kurang ajar itu.
Jadi kadang-kadang dikata-katain. Contoh lagi. Saya buka rahasia ya. Yang punya tur minta maaf. Tur ke Holy Land 5 free 1, 10 free 1. Wih, hebat. Kita dikadarin. Misalnya ini 5 free 1, berarti berapa yang berangkat? 6 kan? Nah, biayanya satu orang misalnya 30 juta. Ya kan? Yang berangkat berapa? 6, jadi 180 juta. Yang bayar berapa orang? Nah, dibagi 5 itu. Paham nggak? Dibagi 5, padahal sama aja kan? Nah, itu kurang ajarnya di situ. Tapi kalau udah tahu sebelumnya, prek gitu. Bisa aja 1 free 1, 1 orang bayar 2, begitu. Jadi kadang-kadang kita dikibul-kibulin begitu. Demikian juga dalam dunia ini. Mana yang benar? Kita bisa lihat sesuai Alkitab atau tidak. Dikit-dikit berbahasa Arab, dikit-dikit bernubuat, dikit-dikit bernubuat. Benar nggak ini ya? Nubuat atau lubuat, gitu ya? Lihat Alkitab. Ya. Nah, Alkitab itu menyatakan kesalahan standar kebenaran saat ini. Seperti mistar atau penggaris, lurus atau belok, atau bengkok gitu. Biasanya tukang-tukang bangunan gitu ya. Ada itu air raksa ya. Ya ini, ya betul ya. Ini lurus atau tidak? Ketahuan. Nah itu Alkitab itu sebagai alat seperti mistar atau penggaris, atau seperti detektor uang. Kan dicek dulu gitu kan. Oh ini betul, ini enggak. Ya, jadi Alkitab seperti itu. Maka jujur kalau kita pelajari hari ini, mantap membaca Alkitab. Semakin saya dan saudara suka baca Alkitab, hidup kita semakin enak. Enggak dikibulin sama iblis, enggak dibohongin sama ajaran-ajaran palsu. Kita nggak usah nanya, kenapa dia begitu ya? Kenapa ini? Atau nanya, ini boleh nggak ya? Itu boleh nggak? Enggak. Kita bisa tahu. Oh ini benar, ini enggak. Ini yang enggak sesuai Alkitab, ini enggak. Ya bagaimana kita bisa tahu ini sesuai Alkitab atau enggak? Alkitab sendiri nggak pernah dibaca. Ayo bersemangatlah. Saya antusias berbahaya ini, temanya lebih asik. Kenapa? Karena kami baru raker kemarin, dan saya ingin staf saya nanti bikin kelompok pembaca Alkitab. Pelayan harus membaca Alkitab minimal 1 perikop 1 hari, minimal gitu ya. Ada yang sudah baca Alkitab selesai dari tulisan diterbitkan oleh Lai sampai kamus Alkitab? Ada? Siapa yang sudah selesai baca Alkitab? Belum? Nah, mulai sekarang ya, ada setahun lah, mau program setahun apa-apa ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, peranan Alkitab dalam kehidupan orang percaya memperbaiki apa? Kelakuan, mengubah pola pikir. Tadinya pikirnya begini, lebih baik memberi daripada menerima. Itu kata apa? Tapi kalau di dunia bilang apa? Coba yang kuliah ekonomi, lebih baik memberi daripada menerima. Jadi apa? Bangkrut kan? Kalau dunia ekonomi, ya kan? Tapi kalau Alkitab bilang apa? Memberi lebih baik daripada. Ada orang bilang sama begini, Alkitab tuh ngaco. Ngaco apa? Masa lebih baik memberi daripada menerima? Bangkrut. Situ ngomong jangan macam-macam. Kenapa? Saya akan buktikan sama kamu. Ada orang lebih memberi daripada menerima, nggak bangkrut. Duitnya sekarang miliaran. Malah prestasinya dia juara dunia. Agak mungkin.
Ilmu ekonomi bilang keluarkan sedikit-dikitnya dapat. Nggak mungkin keluarkan sebanyak-banyaknya. Lebih baik memberi daripada menerima, itu pasti bangkrut. Kamu ingin bukti siapa orangnya yang karena lebih banyak memberi daripada menerima, duitnya sekarang miliaran, juara dunia lagi? Siapa? Tunjukkan. Saudara pengen tahu? Petinju Indonesia, Elias Pikal atau yang lain. Petinju itu lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Coba kalau banyak yang menerima, KO dia. Loh, mikir gitu. Mikir. Pola pikirnya dirubah tuh sekarang. Tahu kan petinju kan? Mau lebih banyak menerima, KO dia. Lebih baik memberi. Oke. Anda enak ketawa, cari lucu dan susah lucu. Mengubah tindakan yang tadinya tindakannya sepertinya bagus, tetapi enggak. Misalnya tindakannya meminta maaf. Kalau meminta maaf, nama baik kita terinjak. Enggak. Fakta membuktikan ketika justru kita minta maaf, kita dihargai. Dari mana tahu? Alkitab. Ya banyaklah. Ya, hormatilah orang tuamu dan sebagainya dan sebagainya. Alkitab nanti yang akan mengubah pola pikir, mengubah tindakan. Sebuah gereja yang jemaatnya puluhan ribu, saya pernah khotbah di situ beberapa kali. Saya pelajari gembala sidangnya, saudara. Dulu peliknya minta ditapok, betul. Tapi dia dirubah Tuhan, lebih banyak memberkati. Saudara-saudara, saya diundang khotbah oleh beliau di satu kota. Teman saya diundang khotbah juga di kota itu, khotbah di gereja lain. Beda. Hotelnya beda. Hospitality-nya beda. Begitu masuk kamar hotel, sudah ada senampang itu buah-buahan. Apa namanya itu? Kalau orang lebaran dapat itu parcel, buah-buahan. Lalu ada satu surat, selamat melayani. Turun dari pesawat, ada yang jemput, dapat surat. Bapak nanti ini jam berapa dijemput, nanti makan dan sebagainya. Lebih dari itu, Bapak mau makan apa? Saudara-saudara, lebih dari itu, pokoknya penghargaan sama hamba Tuhan luar biasa. Saya nggak kaget jemaatnya itu sekarang puluhan ribu. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kalau kita mengubah pola pikir, pola tindakan, mengubah kebiasaan, merubah karakter, Anda tidak perlu cari prestasi, Anda tidak perlu cari berkat. Berkat yang nyari saudara, prestasi yang nyari saudara. Lakukan saja apa kata Alkitab. Alkitab bilang apa? Lakukan. Bapak Ibu sekalian, sebuah cerita. Suatu saat saya dalam pandemi, ada 3 bulan gak bayar rumah, belum bayar apartemen. Saya ambil apartemen dan juga mobil. 3 bulan sudah di pandemi. Dulu waktu saya ngambil dengan gagah berani ambil, karena saya 1 bulan bisa khotbah hampir 40 kali. Saya laku banget khotbah, susah. Ya, minggu hari minggu saya bisa sampai 8 kali, sampainya puncaknya 9 kali. Hari minggu susah. Dan apa yang terjadi ketika pandemi? Nggak ada yang undang. Ya iyalah,
pakainya Zoom, nggak dibayar. Jadi pakainya Zoom, makanannya di Zoom. Persembahannya PK-nya juga Zoom gitu. Dan 3 bulan nggak bisa bayar. Singkat cerita, ini ada cerita berikutnya nanti. Singkat cerita, ada orang yang memberikan saya 50 juta. Lalu singkat cerita, suatu saat kasih 50 juta ini, otak saya mikir kan. Jadi apartemen dan mobil itu sebulan 5 juta jadi 10 juta. 3 bulan nggak bayar. Debt kolektor udah ke rumah itu. Dan dia bilang, Pak, Bapak 3 bulan belum bayar atau tidak bayar angsuran mobil. Lalu kami mau tarik mobil Bapak. Saya bilang, jangan. Oh nggak bisa, jangan ditarik. Nggak bisa, harus. Saya kasih tahu jangan ditarik. Mengapa? Karena mobil saya itu dalam keadaan hidup, ngapain ditarik? Kendarain aja. Emang mogok ditarik, mobil saya nggak mogok. Bapak ada. Lalu pakai mobil di mana Pak? Oh ini Pak galak gitu ya. Saya pelan-pelan dulu ada humor biar tenang. Oh itu di situ di gereja pakai. Saya nggak mau bicara soal suku ya. Jadi yang mau narik mobil saya itu, saya nggak ngomongin lah sukunya apa, nggak enak. Nggak enak, dia bilang begitu. Ini mobil harus ditarik gitu Pak. Saya nggak mau bicara soal suku. Kita harus menghargai ya. Ini harus ditarik gitu Pak. Tidak boleh itu. Saya nggak mau bicara soal suku. Nggak enak Pak. Kita rahasiakan. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, akhirnya dapat 50 juta. Otak saya bilang, kalau 3 bulan berarti 10 kali 3 kan? Sisa berapa? 20. Aman nih, bulan depan aman kan? Sama bulan depannya kan? Isi saya bilang, minta amplop, ambilin amplop. Saya ambil 1 untuk perpuluhan kan? 5 juta. Masih sisa berapa? 15 juta. Bulan depan aman kan? Aman. Minta lagi, jangan 1 amplop, banyak susah. 5 atau 6. Apa yang terjadi susah? Itu amplop itu diisi duit. Kasih ke orang sampai habis. Nah, sekarang sudah lunas, tenang, udah lunas. Udah lama lunas lah. Ya, untuk apartemen dan mobil sudah lunas. Tapi waktu saya tanya, kenapa sih kamu bagi-bagi? Setelah selesai ya, bukan waktu itu. Isi saya bilang begini, yang kekurangan itu bukan kita, orang lain juga kekurangan. Kalau kita dapat mukjizat, orang lain butuh mukjizat. Dan Tuhan pakai kita menjadi mukjizat. Dan kita, orang itu dipakai Tuhan untuk membuat mukjizat kita. Salut kan? Dan saya tahu, ketika uang itu nggak ada lagi buat bulan depan, ternyata Tuhan siapkan sampai selesai. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, pelajari Alkitab. Kita bisa memiliki perubahan pola pikir, mengubah tindakan, mengubah kebiasaan, mengubah karakter. Oh isi saya dihabisi sama tetangga. Apa ini? Senyum aja. Malah sekarang malu dia. Alkitab bilang, berikan bara api di atas kepala. Jangan kita lakukan kejahatan berhadap kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Tapi capek juga ya saya ngomong ya, kalau nggak ada perubahan, udah mulutnya habis, tetap aja begitu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngatain binatang-binatang, tapi kita berubah nanti. Ya, pola pikir, tindakan, kebiasaan, dan karakter. Klik.
Alkitab adalah firman Allah. Kesimpulan ya, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi saudara ini. Karena habis ini selesai. Baca sama-sama. 3, 4. Alkitab Adalah firman Allah yang menjadi pedoman hidup kita dengan cara mendidik dan dalam kebenaran, menunjukkan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Mari tekun membacanya hingga kita tumbuh. Saudara mau baca Alkitab? Amin. Saya nggak nanya amin mau baca Alkitab enggak. Saudara mau baca Alkitab, amin. Jadi amin yang baca Alkitab kita. Amin udah pindah ke Medan. Ya pulang itu dia jualan bakmi, amin gitu. Saudara mau baca Alkitab? Nah gitu. Tapi saya kasih tahu, orang suka baca Alkitab atau tidak itu ketahuan dari sehari-hari. Ilustrasi contoh terakhir, cerita terakhir sebelum doa. Saya pernah mengajar di sebuah sekolah. Saya lihat ada murid saya itu, nakalnya ditabung, troublemaker, menjadi persoalan bagi siapapun, baik guru maupun teman-temannya. Saya panggil, saya ajak ngobrol. Kamu kenapa? Lalu, oh dia Kristen. Kamu rajin ke gereja? Iya Pak. Kamu suka baca Alkitab? Saya sehari 2 kali baca Alkitab. Otak saya mikir, orang yang suka baca Alkitab, rajin ke gereja, itu pastinya ada perubahan. Bukan jadi troublemaker. Mikir begitu saya. Serius kamu? Iya Pak. Jangan bohong sama Bapak ya. Saya kan guru agama, tapi juga guru selain guru PP pembina OSIS. Ya, jadi jangan bohong sama Bapak ya. Enggak Pak. Berapa kali sehari kamu baca Alkitab? 2 Pak, 2 kali. Tapi kenapa di otak saya kenapa nggak berubah tingkah lakunya? Oke. Bapak menerima deh, kamu nggak bohong. Bapak mau nanya, cara bacanya Alkitab gimana? Oh begitu Pak, saya minimal 2 kali baca Alkitab. Kapan? Karena sekolah kami siang pulang sore. Kalau siang baca, sore baca. Caranya gimana? Alkitab saya taruh di meja belajar. Lalu kalau mau saya berangkat sekolah, saya baca Alkitab. Pulang saya baca lagi Alkitab. Ngomong tuh sama nenek gue. Ya berubah. Bacanya jangan begitu ya. Bisa 1000 kali baca Alkitab. Gila, tetap gila. Baca juga Abraham, adalah baca nggak ngerti. Kalau saya nggak ngerti, gimana? Saya kasih tetap dibaca. Ini betul-betul yang terakhir. Tadi bilang terakhir, ini yang betul-betul terakhir. Saya mau tanya, itu nama siapa itu? Fitri. Depannya Idul. Nama depannya Idul. Namanya Fitri. Oh bukan. Itu Fitri dong. Namanya Fitri. Fitri, saya tanya, setiap kamu makan, apakah yang dimakan itu masuk ke dalam perut kamu itu adalah yang kamu tahu cara membuatnya? Kadang-kadang enggak ya. Misalnya, kamu nggak bisa cara membuat siomay, tapi makan juga. Kamu nggak tahu caranya membuat buyunghai, kamu makan juga. Tapi ada yang bisa cara membuat kamu cara membuat ada, yaitu menanak nasi. Kayaknya kamu pinter deh kalau menanak nasi bisa sama masak air. Jatuh ya. Itu aja kata kalau masak air sampai gosong. Saya bisa bikin masak sayur bisa.
saya lu bening, betul-betul bening. Gak ada apa-apa. Saya tanya sama saudara ya, Fitri makan, yang dimakan masuk ke perut itu ada yang dia ketahui cara membuatnya dan ada yang sama sekali nggak tahu cara membuatnya. Pertanyaannya itu saudara, ketika masuk ke dalam perut diprosesnya sama nggak? Sama kan? Kalau yang diketahui cara membuatnya diproses sama. Tapi yang nggak tahu diproses juga. Bukan karena yang nggak tahu error. Enggak kan? Baca Alkitab itu ngerti nggak ngerti yang penting dibaca. Maka supaya saudara punya kesehatan, punya tenaga, suka nggak suka, ngerti nggak ngerti, makan, masukin ke dalam. Yang penting baca, ngerti nggak ngerti maksud ayat itu, yang penting dibaca. Nanti Tuhan akan memproses melalui otak kita. Paham nggak paham, baca aja. Lama-lama nanti Anda bisa ngerti. Ya, jadi begitu ya. Biasanya orang suka baca Alkitab, begitu pas di imamat, aduh pusing. Baca aja. Kalau ini periuk ini ya, peralatan ini pusing itu. Baca aja. Ya, baca aja. Ini kok kayak daftar orang jualan anjing gitu. Jumlah ini udah baca aja. Ya, jadi yang penting masuk ke dalam. Kalau makanan masuk ke dalam tubuh diproses. Kalau Anda yang penting baca, nanti pikiran kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar.